Pernah nggak sih kalian ngerasa lutut kaku pas bangun tidur? Atau dengar bunyi krek-krek pas naik tangga? Bisa jadi itu tanda-tanda osteoartritis. Jangan anggap remeh ya guys. Di video ini kita bakal bahas tuntas mengenai penyakit sendi yang sering diabaikan, yaitu penyakit osteoartritis. Jadi, osteoartritis berasal dari tiga kata, yaitu osteo yang artinya tulang, artro yang artinya sendi, dan itis yang artinya inflamasi. Jadi, osteoartritis artinya inflamasi yang terjadi pada tulang dan sendi. Jadi gini, di dalam sendi kita ada bantalan empuk yang namanya tulang rawan. Fungsinya adalah agar gesekan antar tulang nggak bikin sakit. Nah, kalau tulang rawannya rusak, gesekan makin parah, sendi jadi nyeri. Inilah yang disebut osteoartritis atau disingkat menjadi OA. Osteoartritis adalah penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah penyakit tidak menular yang berlangsung kronis atau berlangsung lama karena kemunduran fungsi organ tubuh akibat proses penuaan. Kira-kira siapa sih yang bisa kena? Siapapun bisa loh, tapi yang paling beresiko adalah yang pertama, orang di atas 60 tahun karena sendinya sudah kerja keras bertahun-tahun. Yang kedua, perempuan yang sudah menopause karena hormon estrogen yang melindungi sendi mulai berkurang setelah menopause. Yang ketiga, orang yang jarang gerak, duduk terus, dan sendi makin melemah. Yang keempat, orang obesitas karena berat badan berlebih bikin sendi kerja keras. Kira-kira gejalanya apa aja sih? Yang pertama, nyeri sendi, makin parah kalau dipakai jalan. Yang kedua, bunyi krek-krek pada sendi. Ini bukan ASMR ya, tapi tanda ada masalah. Yang ketiga, ada sendi kaku, terutama pada pagi hari atau setelah duduk lama. Yang keempat, ada sendi bengkak dan juga susah digerakkan. Tapi tenang aja, ada kok cara untuk mencegah penyakit ini. Yang pertama, ada olahraga teratur, tapi alangkah baiknya memilih olahraga yang tidak terlalu berat, cukup stretching ataupun jalan santai. Yang kedua, makan makanan yang sehat. Perbanyak konsumsi makanan yang mengandung omega 3, vitamin D, dan kalsium. Mengkonsumsi makanan yang kaya akan omega 3 dapat membantu menjaga kepadatan tulang dan meredakan gejala radang pada sendi. Vitamin D bermanfaat untuk kesehatan tulang, gigi, otot, dan juga sistem imunitas. Fungsi kalsium untuk tubuh yaitu pembentukan tulang dan juga gigi. Dengan asupan kalsium yang baik, tulang dan gigi dapat menjadi kuat. Tubuh ideal adalah tubuh yang relatif proporsional dengan tinggi badan atau secara umum dapat dikatakan tidak gemuk dan juga tidak kurus. Proporsi ini dapat dihitung dengan menggunakan indeks massa tubuh atau IMT, yaitu angka penilaian standar berdasarkan proporsi perbandingan tinggi badan dan berat badan, sehingga dapat dikategorisasikan dalam golongan normal, kurang, berlebih, dan juga obesitas. Osteoartritis merupakan suatu kondisi kronis yang biasanya menyerang sendi pinggul dan juga lutut, yang bisa menyebabkan nyeri dan komplikasi bagi penderita. Jadi, usahakan untuk menghindari posisi duduk yang salah ya. Kalau sudah kena, gimana dong? Tenang, ada beberapa cara buat mengatasinya. Ada terapi alami atau non-farmakologis. Kita bisa coba terapi alami ini alias non-farmakologis. Cocok banget buat kalian yang pengen mengurangi nyeri tanpa obat. Salah satunya adalah dengan cara menerapkan pola makan sehat yang kaya omega 3, vitamin D, dan juga kalsium untuk membantu kesehatan sendi. Selain itu, olahraga ringan seperti yoga ataupun latihan isometrik quadriceps juga bisa membantu menguatkan otot di sekitar sendi dan meningkatkan fleksibilitas.
Yang kedua ada obat-obatan atau farmakologis. Kalau nyerinya sudah tidak tertahankan lagi, dokter biasanya akan menyarankan kamu untuk meminum obat pereda nyeri seperti ibuprofen atau acetaminophen. Tapi ingat ya, obat ini harus digunakan sesuai dengan anjuran dokter. Jangan asal minum ataupun melebihi dosis, karena bisa berdampak buruk buat kesehatan lambung dan juga ginjal kamu. Buat yang mengalami nyeri, bisa banget nih mencoba fisioterapi seperti infrared atau IR untuk meningkatkan sirkulasi darah, transcutaneous electrical stimulation atau TENS untuk mengurangi rasa sakit, dan juga neuromuscular tapping atau NMT yang bisa membantu memperbaiki postur serta mengurangi ketegangan otot. Dengan terapi ini, sendi kalian bisa lebih sehat dan enggak gampang nyeri. Yang ketiga ada injeksi dan terapi intervensi. Selain obat, ada juga terapi injeksi buat membantu regenerasi sendi. Misalnya, injeksi sekretom dari sel punca mesenkimal atau SPM yang bisa membantu memperbaiki jaringan sendi yang rusak. Atau terapi platelet rich plasma atau PRP yang menggunakan faktor pertumbuhan dari darah sendiri untuk mempercepat penyembuhan. Ini bisa jadi pilihan untuk kalian yang mau alternatif sebelum menjalani operasi. Yang terakhir ada operasi atau intervensi bedah. Kalau sudah parah banget dan terapi lainnya tidak cukup membantu, dokter mungkin akan menyarankan kamu untuk mengambil tindakan operasi. Salah satunya adalah total hip arthroplasty atau THA, yaitu operasi penggantian sendi pinggul yang sangat efektif untuk osteoartritis stadium akhir. Ada juga total knee replacement atau TKR, yaitu operasi penggantian sendi lutut menggunakan prosthesis, tapi proses pemulihannya memang lebih panjang. Dengan operasi ini, pasien bisa kembali bergerak tanpa rasa sakit. Nah, sekarang kan kita sudah tahu nih, sudah paham juga betapa pentingnya menjaga kesehatan sendi. Osteoartritis bukan sekedar nyeri biasa, tapi kondisi yang bisa membatasi aktivitas dan menurunkan kualitas hidup jika tidak ditangani dengan baik. Namun, kabar baiknya adalah kita bisa mencegahnya sejak dini dengan langkah-langkah sederhana. Mulailah dengan gaya hidup sehat, rutin berolahraga sesuai kemampuan, menjaga berat badan ideal, dan mengkonsumsi makanan bergizi yang baik untuk kesehatan sendi. Hindari kebiasaan buruk seperti duduk atau berdiri terlalu lama tanpa bergerak sedikit pun, serta jangan lupa untuk selalu memperhatikan postur tubuh saat beraktivitas. Bagi yang sudah mengalami gejala osteoartritis, jangan panik. Ada berbagai cara yang bisa membantu mengurangi nyeri dan memperbaiki kondisi sendi, mulai dari terapi alami, obat-obatan, hingga prosedur medis yang lebih lanjut seperti injeksi atau operasi jika diperlukan. Yang terpenting, konsultasikan dengan dokter atau tenaga medis profesional agar mendapatkan penanganan yang tepat sesuai kondisi masing-masing. Kemudian, jangan biarkan osteoartritis membatasi langkah kita. Dengan perawatan yang tepat dan pola hidup sehat, kita tetap bisa bergerak bebas, aktif, dan menikmati hidup dengan lebih nyaman hingga usia senja. Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe